New equipment. Yang juga jadi perhatian hari ini buntut kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert. Keputusan berpisah jalan diambil melalui mekanisme kesepakatan bersama antara kedua pihak. Kontrak Kluivert sendiri masih tersisa 1 tahun hingga Januari 2027. Ex-penyerang Timnas Belanda ini resmi diperkenalkan ke publik pada 12 Januari 2025. Ia menggantikan Shin Tae-yong saat Timnas sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Melalui akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah foto Patrick Kluivert beserta ucapan terima kasih kepada Kluivert dan tim kepelatihan atas kontribusi selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Erick juga mengatakan dengan penuh rasa hormat PSSI dan Kluivert serta tim kepelatihan sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Seraya mengucapkan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Timnas dan berjuang bersama untuk Merah Putih. Erick juga berterima kasih untuk seluruh supporter, pemain beserta keluarga dan ofisial yang sudah berjuang dan memberikan dukungan untuk Timnas. Erick akan melakukan evaluasi dan menentukan target bagi Timnas Indonesia berikutnya untuk bisa masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027, dan Piala Dunia 2030. Selama 10 bulan mengarsiteki Timnas, Kluivert dibantu belasan orang staf kepelatihan. Namun untuk urusan taktik, Kluivert erat berdiskusi dengan Alex Pastoor yang pernah melatih sejumlah klub Eredivisie Belanda seperti NEC Nijmegen, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Ada juga Denny Lansat, ex-gelandang Timnas Belanda yang pernah menjadi asisten pelatih di sejumlah klub Eropa dan Liga Arab. Patrick Kluivert resmi ditunjuk menukangi Timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Selama 10 bulan membesut Timnas dari 8 pertandingan, ex-legenda Barcelona ini meraih 3 kemenangan, sekali imbang dan 4 kekalahan. 2 kekalahan diantaranya memupus langkah Garuda ke Piala Dunia 2026. Dari 8 pertandingan itu, Timnas mencetak 11 gol dan 15 kali kebobolan. Saudara, Patrick Kluivert buka suara setelah berpisah dengan Timnas Indonesia. Kluivert mengaku kecewa karena gagal ke Piala Dunia 2026 dan mengucapkan terima kasih pada Indonesia. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Kluivert bilang, meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih Indonesia. Pemerintah mendukung langkah PSSI memecat Patrick Kluivert sebagai evaluasi kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang PSSI harus segera mencari penggantinya untuk mewujudkan mimpi Timnas berlaga di Piala Dunia. Kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Keputusan ini menuai tanggapan dari masyarakat penikmat sepak bola. Lantas, siapa yang cocok menggantikannya?
ya udah ya mungkin itu keputusan yang terbaik. Karena jujur sebagai warga Indonesia emang aku lebih suka Sintayong daripada yang itu. Nah, itu sebuah keputusan yang sebenarnya cukup tepat karena diambilnya Patrick Kluivert kan itu tentunya kita semua berharap hasil yang maksimal tentunya. Nah, tapi pada kenyataannya hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita sebagai masyarakat Indonesia yang cocok untuk gantiin. Dengar rumor ada siapa yang dari Spanyol ya? Yang cocok balik lagi ke Sintayong. Menurut aku balik lagi ke Sintayong kayaknya itu cukup keputusan yang tepat kalau bisa balik lagi ke Sintayong. Saudara, evaluasi pertama timnas usai gagal ke Piala Dunia adalah dengan menghentikan tim kepelatihan. Apakah ini kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya dari PSSI? Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Niko Anggriawan dan juru kamera Yanuar Ruslim di Wisma Kemenpora Jakarta. Niko, apakah dengan pemecatan Kluivert hari ini melalui rapat Exco akan segera dilakukan? Ya, kalau misalnya pemecatan terkait dengan pemecatan pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert ini, apakah PSSI mengadakan rapat dengan Exco atau komite eksekutif atau tidak, ini masih kita konfirmasi lebih lanjut. Adapun kalau misalnya kemarin pasca kepulangan timnas Indonesia dari kekalahannya di kualifikasi Piala Dunia 2026, manajer timnas Indonesia Sumarji yang menyatakan bahwa nantinya akan ada rapat PSSI dengan komite eksekutif untuk mengevaluasi penampilan timnas Indonesia di Piala Dunia 2020 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kalau misalnya terkait dengan pemecatan Patrick Kluivert, lazimnya ini harus berdasarkan rapat PSSI dengan komite eksekutif atau Exco PSSI itu sendiri. Namun kita juga masih belum mengetahui apakah rapat terkait dengan pemecatan Patrick Kluivert ini sudah digelar atau belum oleh PSSI atau bersama dengan komite eksekutif. Apakah rapatnya digelar secara tatap muka ataukah rapatnya digelar secara virtual. Dan kita masih juga menantikan bahwa apakah pemecatan dari Patrick Kluivert ini berdasarkan keputusan dari Erick Thohir selaku ketua PSSI ataukah sudah diputuskan bersama dengan komite eksekutif. Kalau misalnya kita berdasarkan lihat secara statistika, Audrey dan juga saudara, terkait dengan penampilan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia selama 10 bulan terakhir, ini ada 8 pertandingan. Di antaranya dia adalah 3 kali menang, seri 1 kali, kemudian kalah 4 kali, dan juga gol yang berhasil diciptakan timnas Indonesia di bawah arsitek Patrick Kluivert ini ada 11 kali dengan gol kebobolan 15 kali. Dan juga persentase kemenangan selama Patrick Kluivert memimpin timnas Indonesia ini hanya 37,5%. Kemudian kalau misalnya terkait dengan pemecatan Patrick Kluivert sendiri, ini belum ada statement lanjutan dari pihak PSSI bagaimana nantinya langkah-langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh timnas Indonesia pasca pemecatan Patrick Kluivert. Kalau misalnya kita bisa melihat sosial media sendiri, lewat sosial media resmi PSSI ini menyatakan mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, dan tentu kita nantikan apa langkah yang ditempuh oleh PSSI untuk menentukan masa depan dari timnas Indonesia setelah ditinggalkan oleh Patrick Kluivert. Kalau misalnya kita melihat terkait dengan ada beberapa pelatih-pelatih yang nantinya digadang-gadang bisa menjadi pelatih timnas Indonesia untuk melanjutkan Patrick Kluivert, ini ada beberapa nama, termasuk diantaranya kembalinya Sintayong. Ini masih ditunggu oleh publik. Apakah nantinya akan ada pelatih-pelatih lain yang bisa mengarsiteki timnas Indonesia selanjutnya setelah Patrick Kluivert. Audrey. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan usai PSSI memecat Patrick Kluivert. Berikutnya saudara, di Sapa Indonesia Malam, disiplin harus ditegakkan. Namun kekerasan juga tidak dibenarkan. Polemik antara Kepala SMA Negeri 1 Cimarga dan siswanya yang sempat jadi kisruh, kini sepakat damai. Namun akankah kasus ini jadi pelajaran bagi banyak pihak untuk saling berbenah demi masa depan pendidikan? Ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.